Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan kembali ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu meraih keutamaan Ramadan. Kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini kita bersama dengan seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di daerah Aceh ini. Beliau bernama Dr. Nurkhalis MA. Nanti lengkapnya nanti boleh disampaikan kembali ke pemirsa kita. Bersama beliau kita akan berbicara tema meraih keutamaan Ramadan. Ya, silakan Ustaz. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ACTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang berbahagia ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri, menyempurnakan diri untuk terus berubudiah di dalam bulan Ramadan. Semoga siyam dan qiyam yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di akhir Ramadan telah diberikan anugerah ketakwaan kepada kita semua. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, Abang Ustaz. Betul, boleh. Al-Fadil. Masya Allah. Kita mengingat salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi. Hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Biasanya beliau menyampaikan di awal Ramadan, beliau menyatakan qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan syahrun azimun, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang agung. Iftaradallahu siyamahu, Allah Ta'ala wajibkan di bulan tersebut berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu di bulan itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Man hurima khairah faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan fadilah yang terdapat di bulan itu maka termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang beruntung dengan ampunannya, kasih sayangnya, kebebasan daripada api neraka, dan mendapatkan berbagai karunia. Karena di bulan ini sebagaimana disampaikan terdapat dalam berbagai riwayat yang dikutip oleh para ulama bahwa Rasulullah sendiri mengharapkan agar disampaikan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan Rasul juga menyatakan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, mendirikan Ramadan, niscaya ada ampunan yang Allah Ta'ala persiapkan kepada hamba tersebut. Sehingga bulan ini sebagaimana kata para ulama juga dikutipkan berbagai karya, bulan kesabaran, bulan yang berbagi, bulan yang di sana ada kasih sayang, ada ampunan Allah, ada kebebasan dari api neraka, ada bulan 1000 bulan, malam 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi intinya bahwa bulan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan dan karakteristik tersendiri berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin demikian yang. Baik. Oke, para pemirsa ACTV Allah muliakan. Jadi kita sudah mendengarkan tadi keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan ada satu hadis juga nih Ustaz dari riwayat Imam Tirmidzi, beliau katakan
walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya, setiap Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskannya dari api neraka, dan itu setiap malam. Nah, jadi kemungkinan kita untuk dibebaskan dari api neraka di bulan ini sangat-sangat besar sekali, sehingga Rasul mengatakan itu adanya setiap bulan. Nah, ada kaitan nggak nih Ustaz antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain ya? Kalau saya lihat ayat-ayat tentang puasa itu ada 3 harapan di situ. Pertama harapan takwa, yang kedua harapan syukur, dan yang ketiga harapan rusyd. Nah, kalau puasa harapannya adalah takwa. Kemudian kalau baca Al-Quran itu harapannya adalah syukur. Sedangkan kalau doa harapannya adalah rusyd, la'allahum yarsyudun, la'allakum tashkurun, dan la'allakum tattaqun. Nah, dari ketiga ibadah di bulan Ramadan ini, ada nggak hubungan antara satu dengan yang lainnya, Ustaz? Ketika kita melihat misalnya para ulama memaknai ayat surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 85, 185 dan 186 sampai 187. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, memang ada keterkaitan di mana di 183 bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, dengan panggilannya juga jelas orang-orang yang beriman. Makanya iman, ihtisab di dalam bulan ini sangat penting bagi para hamba Allah. Sehingga setiap amalan yang dilakukan dilipat gandakan, doa-doa diijabah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kursi bahwa setiap amalan anak Adam untuknya. Artinya dia tahu hitungannya di bulan lain, maksudnya kisarannya. Tetapi di bulan ini Allah Ta'ala menyandarkan untuk dirinya. Fa'innahu li wa ana ajizi bih. Jadi 184 nanti Allah Ta'ala menjelaskan juga di sana mengenai hukum-hukum berpuasa, konsekuensi hukum di puasa tersebut. Kemudian ada ayat juga yang berkenaan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini semuanya saling keterkaitan, karena di ujung ayat la'allakum tattaqun, kemudian di ujung 187 la'allahum yattaqun. Jadi yarsyudun. La'allahum yarsyudun. Yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian ayat selanjutnya la'allakum tashkurun. Yang selanjutnya sesudah itu 187 la'allakum tashkurun. Di sana ada kaitan ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh para sahabat, diriwayatkan sebahagian para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aba'idun rabbuna fanudadi, apakah Tuhan itu jauh sehingga kita menyuruhnya, ataupun Allah itu dekat sehingga kita bermunajat. Sehingga turun panduan dalam berdoa. Artinya bahwa bulan Ramadan ini karena begitu banyak keutamaannya, juga bulan diijabahkan doa. Bahkan ketika seorang hamba Allah berbuka puasa, maka ada doa di sana yang kemudian tidak tertolak. Itu doa orang yang berbuka puasa, karena lisaimi farhatan, salah satunya doa ketika dia berbuka puasa. Jadi antara aturannya adalah ketika dia memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian hari yang lainnya bahwa bulan Ramadan juga bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Sehingga di daerah Timur Tengah kita melihat bahwa ketika datang bulan Ramadan, semua orang membaca Al-Quran. Semua orang membaca Al-Quran. Di bis-bis, kemudian di samping jalan, dimanapun di halte-halte kita melihat orang membaca Al-Quran. Karena memaknai bahwa kalau di bulan lain saja alif lam mim itu bukan satu pahalanya, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Tapi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mudha'afah, melipat gandakan setiap amalan hamba Allah tersebut. Jadi dalam kaitannya antara puasa Ramadan sebagai tujuannya, entry pointnya bahwa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Betul. Kemudian juga berdoa. Jadi tujuannya juga agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi Ustaz, yang di sini ada, kalau untuk yang bacaan Quran syahrul Ramadan, ujung-ujungnya la'allakum tashkurun. Kalau untuk doa ujungnya la'allahum yarsyudun. Yang terakhir 187 ada
La'allahum yattaqun. La'allahum, tentang apa itu Ustaz? Itu tentang iktikaf termasuk di dalamnya. Ada puasa, sempurnakan puasa, dan ada lanjutan dengan iktikaf. Baik. Berarti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa tujuannya ini jelas. Jika puasa membentuk pribadi yang bertakwa, kemudian Al-Quran menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu nikmat terbesar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian doa rusyd, yaitu petunjuk sehingga kita terbimbing. Jadi ketiga hal tersebut kita temukan di dalam bulan Ramadan apabila memang kita bersungguh-sungguh. Makanya kita bersungguh-sungguh dari awal Ramadan, pertengahan, dan sampai akhirnya untuk menjemput malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul